Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana Astono, NIM saya 171251006. Saya berasal dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan saya berasal dari PDB 112. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini artinya adalah yang pertama, moderation berarti kesedangan atau tidak berlebihan. Lalu dalam KBBI ada dua arti, penghindaran ekstreman dan pengurangan kekerasan. Dan dalam bahasa Arab ada wasatoh atau wasatiyah yang berdekatan dengan tasawuf yang artinya di tengah-tengah, atau i'tidal yang artinya adil. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang menempatkan dalam posisi tengah-tengah dan bertindak adil, menghindarkan sikap tindakan ekstrim, serta menghindarkan tindakan fanatisme. Nah, jadi di sini kita tidak memihak kanan atau kiri, tapi kita melihat realitas yang benar saja dalam suatu tindakan. Nah, lalu landasannya sendiri dalam moderasi beragama adalah Pancasila. Untuk indikatornya ada komitmen kebangsaan, di mana kita melihat nilai-nilai agama itu harus ada dalam kebangsaan saat ini. Apalagi sekarang negara lebih maju, teknologi lebih maju juga, maka kita membentengi diri kita atau mengawasi diri kita sendiri dengan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, toleransi. Dan yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal, di mana nilai keagamaan tuh bisa loh bersatu dengan budaya lokal tanpa harus ada pertentangan. Dan yang kelima, yang kelima adalah inklusivitas. Inklusivitas ini adalah memandang orang-orang yang berbeda agama dengan kita itu sama karena sama-sama ciptaan Tuhan. Lalu untuk pengaruh utama dalam modernitas beragama itu apa sih? Pengaruhnya yang pertama, memajukan kehidupan masyarakat dengan mewujudkan sikap ihsan, adil, tanggung jawab, dan bertoleran. Lalu ada wasatiyah, yaitu mengembangkan cara pandang, sikap dan keagamaan itu di tengah-tengah. Lalu menjunjung tinggi keberagaman dan kemajemukan, lalu menghormati harkat dan martabat perempuan dan laki-laki. Nah, moderasi beragama itu harus didukung oleh tindakan preventif dan kuratif. Karena mengapa? Nah, jadi tindakan preventif dan kuratif itu bisa kita lakukan di perguruan tinggi ini dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan dan pelajaran PAI di perguruan tinggi untuk membentengi mahasiswa agar mereka tidak bisa atau tidak terbawa arus dunia global ini gitu. Karena tindakan preventif dan kuratif itu bisa menghilangkan atau menghindarkan kita dari ideologi-ideologi buruk seperti fanatisme, liberalisme, dan revolusioner, serta mengawasi kita dari paham-paham seperti westernisme, hedonisme, individualisme, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu nilai-nilai keagamaan itu sangat vital bagi bangsa Indonesia karena mereka penting untuk kebangsaan kita saat ini gitu. Kalau tidak ada nilai-nilai keagamaan, maka bangsa Indonesia juga akan runtuh, istilahnya kayak bakal goyah juga karena nilai kemanusiaan ini ada di dasar negara kita, yaitu di sila pertama. Lalu untuk karakteristik sikap moderat dalam Islam, pertama adalah memahami fikih prioritas. Jadi mana amal yang penting dan yang lebih baik, mana amal yang biasa dan mana amal yang wajib. Yang kedua ada memahami realitas. Jadi kita harus paham realitas yang terjadi di masyarakat. Contohnya saja pada saat itu Wali Songo menggunakan cara untuk menyebarkan Islam dengan kultural, karena dia melihat realitas yang ada gitu kan. Lalu yang ketiga ada mengembangkan prinsip kemudahan, karena Islam itu mengajarkan kemudahan. Allah juga menghendaki kemudahan bagi makhluknya, yang kemudian bersikap terbuka, mau berdiskusi dan berdialog pada orang-orang yang berbeda agama. Dan yang kelima, menghindari fanatisme yang berlebihan serta memahami teks keagamaan dengan baik dan benar. Jadi kita harus paham istilah-istilah keagamaan itu dengan benar, tanpa harus kita pelajari dengan baik gitu, jangan sedikit-sedikit saja. Lalu yang kedua, mengapa PAI penting di perguruan tinggi? Seperti saya bilang tadi, itu sebagai wawasan bagi mahasiswa agar mereka tetap bisa bermoral dan beradab saat menjadi mahasiswi. Karena mereka itu juga manusia yang membutuhkan Tuhan. Mereka kalau kesusahan juga akan lari ke Tuhan. Nah, dengan begitu, di banyaknya kegiatan, organisasi, lalu pekerjaan tugas yang banyak, itu
mereka harus dibentengi ilmu agama agar mereka tetap waras dan tetap bisa berjalan secara seimbang dalam kehidupan di perguruan tinggi. Nah, yang terakhir implementasinya adalah dengan ke panti asuhan, ke panti jompo, lalu bisa dengan mengikuti kajian-kajian Islam yang ada di kampus UNER ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.